Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain, di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati, yang dicintai Tuhan. Mari bawa segala pujian kita kepada Tuhan dan menaikkan ucapan syukur di depan tahta kemurahan Tuhan. Sebab Yesus yang layak terima segala pujian dan segala hormat. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Segala pujian hormatannya bagi Tuhan. Kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Karena Kau yang layak terima segalanya Tuhan. Beri syukur dan pujian di depan tata kemurahan-Mu. Bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku. Syukur dan pujian di depan tata kemurahan-Mu. Bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Mari berikan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, beri syukur dan pujian di depan tata kemurahan-Mu. Bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku. Beri syukur dan pujian, beri syukur dan pujian di depan tata kemurahan-Mu. Oh, bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku.
segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Segala pujian dan ucapan syukur, amin, bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Mari naikkan ucapan syukur, katakan segala pujian dan ucapan syukur, oh bagimu penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Sekali lagi sembah Tuhan, segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Mari naikkan ucapan syukur di tahun ini. Mari ucapkan syukur di hari ini, karena kita mengalami keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat dari Tuhan. Mari angkat suara, mari kita sembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Ini ucapan syukur, ini sembah kami. Ya Allah, ya Allah, oh haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Katakan Yesusku, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari
Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Katakan, Yesusku besar. Yang percaya surahkan haleluya. 1, 2, 3 katakan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Percaya diberkati Tuhan di tahun ini, bersama-sama dengan suara yang keras serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat, yang meriah bagi Tuhan kita. Ya. Kami mau serukan bangkit bagi nama Yesus. Amin. Engkau menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Mari jemaat yang diberkati Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari lambaikan tanganmu. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari umat yang diberkati Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, bangkit surga. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bersama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara, katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari dengan sukacita. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus
Yesus di atas segalanya. Nama siapa yang berkuasa? Nama siapa yang kuat? Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamanya kami tetap menyembah Engkau. Selamanya kami tetap meninggikan Engkau. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri di jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap selamanya. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Mari naikkan pujian, katakan. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri di jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap selamanya. Selamanya ku tetap menyembah, percayalah akan setiap janji Tuhan, akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Mari angkat tangan saudara, katakan. Selamanya ku tetap menyembah-Mu,
percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal. Mari dengan segenap hati, selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Mari kita sembah dulu. Engkau yang berjanji selamanya menyembah Tuhan. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Allah, masyaallah, ya Shalom, selain dikasih oleh Tuhan, semua jemaat yang saya kasihi, mari hari ini kita datang lebih lagi menyembah Dia. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
Himakuri alaba shindalaba kuri alaba. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh Dia alaba semaku. Shindalaba kuri alaba shahandalaba kuri alaba shindalaba kuri alaba she. Oh Dia alaba shimaku Dia alaba semaku Dia alaba she. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Hidala bashi hindala bakuri ala bashahandala bakuri ala yahandala bakuri ala bashindala bakuri ala bashandala bakuri Hori ala bashi hindala bakuri ala bashandala yahandala bakuri ala bashahandala bakuri ala yahandala bakuri ala. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di bulan yang baru karena kasih anugerah Tuhan. Berkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kami percaya kebajikan kemurahan Tuhan selalu mengikuti setiap kehidupan kami. Berkati kami dengan firman Rema yang menuntun kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, senang bisa bertemu dengan saudara hari ini di awal bulan yang kelima. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, mujizat 153 ikat. Mari kita akan membaca saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu,
maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ketujuh. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ayat yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang mujizat 153 ikan. Yohanes yang kita baca dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitan, saudara. Alkitab katakan dia mengunjungi murid-muridnya dan melakukan banyak tanda mujizat agar murid-murid percaya bahwa dia telah bangkit dan hidup. Itu juga dicatat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Salah satu tanda yang membuktikan dia hidup adalah mujizat 153 ikan ini, saudara. Sebelum kita membahas lebih detail tentang mujizat ini, maka ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saudara, mujizat 153 ekor ini merupakan mujizat yang dilakukan ketika Yesus mengunjungi murid-muridnya yang ketiga kalinya. Kunjungan pertama Yesus, saudara, kepada murid-muridnya ketika itu tanpa ada Thomas. Yesus mengunjungi yang kedua kalinya kepada murid-muridnya ketika Thomas ada di tengah-tengah mereka. Dan yang ketiga kepada 7 orang murid di tepi danau Tiberias ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berkumpul di Galilea mengikuti pesan yang Yesus sampaikan setelah kebangkitannya bahwa mereka harus berkumpul di Galilea untuk berjumpa dengan dia. Matius 28 ayat yang ke-10 mencatat hal itu. Saat itu saudara, murid-murid dalam keadaan ketakutan. Ketika Yesus mengunjungi mereka yang pertama dan kedua, karena dikatakan semua pintu-pintu terkunci, tetapi Yesus dengan tubuh kebangkitan menjumpai mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam kunjungan Yesus yang ketiga, ke-7 murid memutuskan untuk pergi menjala ikan. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Mereka harus tetap bekerja untuk bisa memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka kembali menjadi nelayan. Tetapi saudara, dari yang kita baca, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Bahkan semalam-malaman mereka pergi menjala ikan tetapi tidak mendapatkan ikan. Di tengah keadaan murid-murid sedang mengalami, saudara, ketakutan, kekhawatiran, kehilangan arah tujuan, serta tidak mempunyai apapun untuk kebutuhan hidup mereka. Maka firman Tuhan berkata dalam Yohanes 21 ayat yang keempat, Yesus hadir di saat hari masih pagi dan berfirman kepada mereka. Dan kita ketahui inilah kemudian terjadi mujizat. Mereka, para murid mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar.
Saudara, mujizat 153 ikan ini berbicara tentang soal penyediaan dan juga pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Saudara, Tuhan kita, Yesus adalah Tuhan yang peduli. Peduli kepada murid-muridnya, juga peduli kepada semua kita. Dia menyatakan kuasa penyediaannya kepada murid-murid agar mereka percaya bahwa dia hidup. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Mungkin kita sedang ada di dalam kondisi di mana ada tekanan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis yang sedang kita jalani. Mungkin juga dalam keluarga atau aspek-aspek yang lain. Tapi kita ketika menghadapi itu, mungkin respon kita seperti murid-murid pada awalnya, takut, khawatir, bahkan mungkin kehilangan arah. Seperti para murid yang kemudian kembali menjala ikan. Padahal mereka dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya ajak semua kita untuk belajar, untuk tidak meresponi dengan cara yang salah, tetapi meresponi dengan cara yang benar. Saya berdoa agar semua kita bisa mengalami mujizat penyediaan pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus alami, bagaimana mereka bisa mengalami mujizat 153 ikan, saudara. Ini berbicara tentang mujizat penyediaan dan juga pemeliharaan. Ada 3 yang bisa kita pelajari supaya kita bisa mengalami mujizat 153 ikan ini, saudara. Yang pertama, saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hal pertama, saudara, untuk kita bisa mengalami mujizat 153 ikan, saudara, atau mujizat penyediaan Tuhan, maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Mujizat ini terjadi, saudara, di Danau Tiberias yang disebut juga dengan Danau Galilea. Danau itu, saudara, terletak di Galilea, saudara. Di Galilea ini Tuhan Yesus berpesan, saudara, agar murid-muridnya berkumpul di sana setelah dia bangkit, agar dapat berjumpa dengan dia. Dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid berkumpul di Galilea menantikan berjumpa dengan Tuhan, maka Yesus hadir menyatakan dirinya. Yesus datang ketika murid-murid sedang kumpul di tempat yang tertutup, yang terkunci. Yesus bisa masuk dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Itu tubuh yang luar biasa. Bisa melewati ruangan-ruangan yang tertutup. Itulah tubuh kebangkitan yang juga satu kali kita juga akan bisa miliki, saudara. Puji nama Tuhan. Tidak cukup hanya sekali saja Yesus menjumpai mereka. Tapi yang ketiga kalinya, saudara, dia menjumpai di Danau Galilea. Untuk membuktikan bahwa dia bangkit dan hidup. Setelah kunjungan yang ketiga ini, saudara, maka kehidupan murid-murid dipulihkan, saudara. Dan kemudian mereka bisa dipakai Tuhan menjadi rasul-rasul untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Mereka tidak lagi hidup dengan ketakutan, tetapi sebaliknya mereka menjadi orang-orang yang dipakai, diurapi Tuhan untuk melakukan banyak mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita. Jika kita ingin mengalami mujizat 153 ikan ini, atau yang kita sebut dengan mujizat penyediaan Tuhan, maka kita harus memiliki waktu untuk berjumpa dengan Dia melalui persekutuan dengan Tuhan
dan dengan firman-Nya. Ambil waktu untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Dia setiap hari, saudara, lewat doa, pujian, penyembahan, bersekutu dengan firman, maka hidup kita akan dikuasai oleh firman dan bukan dikuasai oleh ketakutan ataupun juga kekhawatiran. Dan kita bisa terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana bisa kita mengalami mujizat? 153 ikan berbicara tentang pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Maka kita perlu berjumpa dengan Tuhan setiap hari, saudara. Lewat doa, pujian, penyembahan, bersekutu dengan firman, mencari wajah Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan agar dapat mengalami mujizat 153 ikan ini, atau kita kenal dengan mujizat penyediaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, adalah tetap melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, saudara. Alkitab katakan mereka murid-murid menjala ikan semalaman, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka nelayan profesional sebelumnya, mereka sangat, saudara, faham bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ikan. Tapi kenyataan, saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu, saudara, Yesus datang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Dalam terjemahan, saudara, baru dikatakan, saudara, bahwa hari mulai siang. Tetapi dalam terjemahan yang lain, saudara, dikatakan menggunakan kata pagi-pagi sekali. Mungkin saat itu masih berkabut, jadi tidak terlalu jelas siapa yang berbicara kepada murid-murid. Yesus bertanya kepada mereka, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Murid-murid menjawab, tidak ada. Setelah itu Yesus memerintahkan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Saya perhatikan, saudara, pertama murid-murid tidak mengetahui bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Hanya yang mereka tahu ada orang yang berseru, saudara, kepada mereka di pinggir pantai saat hari masih pagi. Semua masih samar-samar terlihat. Saya percaya di saat pagi itu ada embun, ada kabut, saudara, di Danau Galilea. Dan orang yang berseru itu menanyakan, adakah engkau punya lauk pauk? Dan kemudian menyuruh mereka untuk menebarkan jala mereka, saudara. Dan kamu akan memperoleh. Yang kedua, saudara, yang harus kita pelajari bahwa mereka ada di kurang lebih 200 hasta. Dan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 200 hasta ini sama dengan 100 meter dari pantai. Mustahil sebenarnya untuk bisa mendapatkan ikan. Tetapi di sini saudara kita belajar, saudara. Alkitab berkata, para murid-murid melakukannya, menebarkan jala seperti yang Yesus perintahkan. Menebarkan jala ke sebelah kanan, sehingga mereka kemudian memperoleh ikan, saudara. Hasilnya kita ketahui mereka mendapatkan begitu banyak ikan, saudara. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? Yang pertama, saudara, tetaplah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di tengah-tengah keputusasaan karena kelelahan sepanjang malam menjala ikan, tetapi tidak mendapatkan ikan sama sekali. Lalu mereka mendapatkan perintah untuk menebarkan jalan ke sebelah
kanan. Dan mereka pun melakukannya. Saudara. Tetap belajar melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Yang berikutnya saudara, kita belajar saudara, seberat apapun persoalan yang sedang kita alami, penderitaan yang sedang kita alami, maka kita tidak boleh menjadi orang yang mudah menyerah. Kita harus belajar untuk berani menghadapi setiap persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Saudara. Dan yang berikutnya, kita belajar saudara, memiliki kerendahan hati, menerima masukan dan nasihat orang lain. Saudara, murid-murid tidak mengetahui itu Yesus, tetapi mereka melakukannya. Tuhan bisa memakai pemimpin rohani kita, orang tua kita, keadaan bahkan teman kita sekalipun untuk memberikan nasihat firman kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Bagian kita adalah mendengar dan melakukannya. Berikutnya kita belajar bagaimana tetap bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Dan hasilnya kita percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Seringkali kita kecewa karena kita melihat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Sehingga kita bekerja dan berusaha tidak dengan sepenuh hati. Tetapi sebagai orang percaya, saya mengajak setiap kita belajar bekerja sebaik mungkin. Karena kita tahu segala sesuatu yang kita lakukannya itu untuk Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap berusaha sebaik mungkin. Dan hasilnya kita percayakan kepada Tuhan. Ini yang murid-murid lakukan saudara, dan patut kita teladani hari ini. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami mujizat 153 ikan saudara. Kita belajar saudara, setelah mujizat 153 ikan ini terjadi, murid-murid diminta untuk mempersembahkan sebagian hasilnya. Kita membaca itu dalam Yohanes pasal 21 ayat 7 sampai 14. Dikatakan, maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara perhatikan, yang ketiga, setelah saudara mereka mengalami mujizat daripada Tuhan, mereka diminta untuk mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya kita belajar mengikuti teladan itu, saudara. Dalam Yohanes 21 ayat 9 sampai ke 11 dikatakan, ketika mereka mendapatkan ikan, Tuhan minta untuk membawa sebagian itu kepada Tuhan. Dan itu terjadi saudara. Ketika mereka mau melakukan, jala mereka tarik, tapi jala itu tidak koyak. Padahal ikannya begitu banyak, 153 ekor ikan. Kalau kita membaca di awal pelayanan, Yesus ketika memanggil murid-muridnya, sempat saudara, dalam Lukas pasal yang kelima, Petrus dan teman-temannya menjala ikan, tapi jala itu koyak saudara. Tetapi saudara, pada bagian ini jala itu tidak koyak. Ini berbicara tentang pemeliharaan dan juga
penjagaan Tuhan. Tuhan sediakan, tapi kemudian bisa terpelihara, bisa terjaga, saudara. Tidak koyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan juga mau dalam kehidupan kita. Ketika Petrus membawa atau mempersembahkan sebagian hasil tangkapannya kepada Yesus, sesuai apa yang Yesus minta, maka Alkitab memberitahukan jala itu tidak koyak, saudara. Hari ini saya rindu supaya setiap kita belajar juga. Ketika kita mendapatkan, saudara, berkat-berkat dari Tuhan, hasil dari apa yang kita usahakan. Mari kita belajar, saudara, untuk mempersembahkan sebagian itu untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, setelah kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, setelah kita mendapatkan hasil, maka kita belajar, saudara, untuk mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Bukan semuanya, tetapi sebagian. Untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya, maka kehidupan kita akan terjaga, terpelihara. Maka semua apa yang kita peroleh, saudara, tidak akan habis begitu saja dengan sia-sia. Habis karena harus keluar biaya, sakit, penyakit, musibah, ataupun hal-hal yang lain. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berjanji akan memproteksi, melindungi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar hari ini. Kalau kita terima berkat daripada Tuhan, mari kita belajar menyisihkan. Kita sungguh-sungguh mengembalikan. Kita mempersembahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Untuk supaya lewat hidup kita, lewat pekerjaan dan bisnis kita, lewat kehidupan kita, kita diberkati untuk bisa jadi berkat. Hari ini kita belajar, saudara, mujizat 153 ikan. Di sini kita belajar untuk bisa mengalami mujizat itu. Yang pertama, berjumpa dengan Tuhan. Mari setiap hari kita belajar untuk mengambil waktu berjumpa dengan Dia. Datang kepada Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Minta tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk tetap melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Dan selebihnya pasti Tuhan akan tolong kita. Dan yang ketiga, kita belajar ketika kita menerima apa yang kita kerjakan, kita upayakan. Mari kita belajar mempersembahkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan diluaskan. Saya percaya mujizat 153 ikan, di mana jala itu tidak koyak, terjadi juga dalam kehidupan kita. Apa gunanya, saudara, mereka mendapatkan ikan yang banyak, nelayan mendapat ikan yang banyak, tapi jalannya koyak, ikan itu hilang kembali. Tetapi kita belajar lewat mujizat 153 ikan hari ini. Mereka mendapatkan sejumlah besar dan jala itu tidak koyak. Doa saya di awal bulan yang kelima ini, apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, semua menjadi berhasil. Bahkan keberhasilan itu akan mendatangkan kemuliaan daripada Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyediaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan, mujizat 153 ikan, di mana para murid sepanjang malam tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Engkau dan Engkau berbicara kepada mereka, mereka melakukannya, maka mujizat terjadi. Hari ini kami belajar untuk setiap hari ada waktu bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, kami mengalami hadirat Tuhan. Kami belajar firman Tuhan. Kami mendapat tuntunan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Kami belajar Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami percaya Tuhan, lebih daripada itu Tuhan yang akan bekerja menolong setiap kami. Berkati setiap pekerjaan usaha dari anak-anak Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan, jalan mereka tidak koyak setelah mereka mendapatkan hasilnya. Karena mereka belajar untuk mempersembahkan sebagian apa yang mereka telah peroleh untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada jaminan, di dalam Engkau ada kepastian. Engkau berjanji untuk melindungi, menjaga setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang terbaik. Hamba-Mu berdoa, yang sakit oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Mereka yang sedang takut, cemas, khawatir, kehilangan arah hidup, Tuhan hari ini biar lewat kebenaran firman Tuhan, mereka kembali kepada jalan Tuhan. Dan sungguh-sungguh mereka percaya, mereka punya Yesus yang hidup, yang sudah bangkit, dan menyatakan kuasa kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, diberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setelah bisa mempersiapkan roti dan cawan, mari kita nyanyikan pujian Sukacitaku Penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku,
ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, Bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. So, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk mengalahkan kuasa maut. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia akan punya kepastian jaminan kehidupan kekal. Biar hari ini kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya, kasih dan iman kita, serta pengharapan kita dalam Kristus semakin bertambah-tambah. Mari saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sudah bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk minggu pertama pada bulan yang kelima di tahun 2023 ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan sepanjang bulan kemarin. Kami percaya di bulan yang baru ini Tuhan terus memberkati umat Tuhan dengan berkat, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Memberkati juga seluruh persembahan yang umatmu sudah berikan. Misi pembangunan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, pelayanan sosial. Tuhan memberkati. Kami percaya, kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Memberkati juga semua yang melayani dan semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.